Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Pak Hafid dalam belajar fisika. Kali ini kita akan membahas mengenai materi besaran dan satuan. Ini adalah bab kedua untuk kelas 10 di semester 1 ini. Kita nanti selain membahas besaran dan satuan, ada dimensi, kemudian ada angka penting, notasi ilmiah, dan alat ukur. Ya, kita mulai. Nah, fisika ini merupakan cabang dari sains yang mempelajari tentang materi dan energi ya. Seperti gejala alam, seperti kita gerak, fluida, kalor, gelombang, dan lain sebagainya itu kita pelajari dalam fisika. Nah, dari mempelajari ini, untuk yang awal kita harus tahu mengenai besaran-besaran yang ada dalam gerak, kemudian fluida, dan lain sebagainya itu. Nah, kegiatan dalam mengamati ini ya, gejala alam itu, kita mulai dari mengamati sebuah objek terlebih dahulu. Yang dimaksud pengamatan dalam fisika ini nanti akan menghasilkan data yang berupa angka atau bisa disebut sebagai data kuantitatif itu sendiri. Nah, data kuantitatif ini diperoleh dari pengukuran. Seperti kita mengukur kecepatan, kemudian mengukur massa. Berarti semua data-data yang kita ambil itu hasil dari pengukuran kita itu sendiri. Nah, kita lihat slide berikutnya. Di sini kita akan membahas mengenai besaran. Besaran besaran ini nanti ada banyak ya macamnya ya. Nah, ada besaran, kemudian dimensi. Kalau besaran ini kalian sudah dapat di SMP atau MTS, tapi kalau dimensi ini baru ada di tingkat SMA ini. Kemudian satuannya, ini penting sekali karena biasanya kalian itu menuliskan suatu besaran, kemudian nilainya tapi lupa memberikan satuan. Jadi satuan di sini sangat penting nanti ya. Kemudian kita melakukan pengukuran, nanti ada macam-macam pengukuran dan yang terakhir adalah angka penting. Ini kita baru ketemu di sini angka penting. Sebelumnya kalian belum pernah mendapatkan materi angka penting di SMP atau di MTS. Oke, lanjut. Misalkan ini ya, ada seseorang yang berkata, rumahku berjarak 3 kilometer dari sini. Ulang, rumahku berjarak 3 kilometer dari sini. Dari kalimat tersebut, dalam fisika itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama itu besaran, kemudian ada besarnya nilai, kemudian satuannya. Yang merupakan besaran itu yang mana? Yang besaran ya ini, rumahku berjarak. Berarti yang merupakan besaran adalah jarak. Ya, jarak ini. Ini merupakan besaran yang kita ukur, ya kan? Kemudian 3 kilometer dari sini. 3 itu merupakan nilainya atau besarnya. Sedangkan kilometer itu menunjukkan satuan. Nah, berarti dalam kalimat ini dalam fisika ada 3 hal yang penting, yaitu menunjukkan besarannya, kemudian besar nilainya, dan satuannya. Gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke besaran. Besaran itu sendiri adalah sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diukur, serta hasilnya dinyatakan dengan angka-angka. Dapat diukur, kemudian hasilnya dapat dinyatakan dengan angka-angka. Oke. Nah, di sini ada 2 buah besaran, ada 2 jenis besaran yang kita pelajari. Ada besaran pokok, nanti ada juga besaran turunan. Ini, kita mulai dari besaran pokok. Besaran pokok itu sendiri adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu atau didefinisikan sendiri. Di besaran pokok ini ada 7. Ini kalian di SMP sudah pernah, harusnya sudah hafal. Ada panjang, kemudian massa, waktu, suhu, kemudian kuat arus, intensitas cahaya, dan yang terakhir adalah jumlah zat. Ada 7 ya. Ini kalau di ujian sekolah di SMP pasti ada soal ini, pasti. Plus satuannya pasti hafal. Saya kira kalian sudah hafal itu. Oke, lanjut. Nah ini ya, panjang satuannya meter, massa kilogram, waktu sekon. Biasanya ini disingkat dengan M, gitu kan. Massa itu kilogram, ini sekon, suhu itu Kelvin. Kalau Kelvin penulisannya itu K,
tidak ada derajatnya. Kalau Celsius biasanya beda, derajat Celsius. Tapi kalau Kelvin, derajatnya tidak usah diikutkan. Kuat arus, ampere, ya, kandela, dan yang terakhir adalah jumlah zat, mol. Nah, itu. Oke, lanjut. Sekarang besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Pokoknya kalau ada besaran selain 7 tadi, selain massa, panjang, dan seterusnya tadi, itu disebut besaran turunan. Contohnya ada luas, volume, kecepatan, gaya, energi, banyak sekali, ya. Jadi yang menjadi patokan tadi adalah besaran pokok yang ada 7. Oke, lanjut. Sekarang contohnya luas. Luas ini besaran turunan. Besaran pokoknya itu kan panjang dan lebar kan. Panjang satuannya meter, lebar meter. Berarti ini menunjukkan besaran pokoknya itu meter-meter. Volume juga sama kan. Panjang, lebar, dengan tinggi. Nah, itu merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, lanjut. Sekarang, selain ada besaran turunan dan ada besaran pokok dan besaran turunan, ada juga yang namanya vektor dan skalar. Sekarang, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Ini penting. Nilai dan arah. Kedua ya. Contohnya, gaya, kecepatan, percepatan, momentum, dan lain-lain. Artinya begini. Ketika ada sebuah balok, kelihatan ini. Balok saya gambar. Ada balok. Kemudian dia ditarik menggunakan gaya F 10 Newton begini. Nah, 10 Newton ini itu menunjukkan nilainya. Dengan anak panah ini menunjukkan arahnya. Arah itu berarti bisa kanan, kiri, atas, bawah, utara, selatan, dan seterusnya itu. Jadi besaran vektor itu selain ada nilai, juga ada arahnya. Sama juga dengan kecepatan. Ketika naik motor dengan kecepatan 72 km per jam misalnya. Arahnya ke kiri atau arahnya ke depan, ke belakang. Pokoknya ada arah. Arah nanti dalam fisika ditunjukkan dengan anak panah seperti ini. Ya. Kalau besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Contohnya, masa waktu. Yang paling mudah waktu, T, ya, time. Misalnya kita menghitung waktu. Waktu kita berlari misalnya. Mengelilingi lapangan. Ternyata 1 menit. Nah, 1 menit ini hanya menunjukkan nilainya saja. Arahnya mana? Kan tidak ada arahnya di sini. Hanya menunjukkan besarnya atau nilainya saja. Iya, lanjut. Sekarang satuannya. Nah, ini satuan adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pelaksanaan pengukuran. Contohnya, besaran panjang dengan nilai 1 jengkal disebut satuan. Yang mana? Yang ini. Ya kan, jengkal ini. Volume 1 liter. Yang saya lingkari. Nah, untuk menyeragamkan atau membuat standarnya, kita melakukan kesepakatan, para ilmuwan itu melakukan kesepakatan dengan menggunakan SI namanya, yaitu Sistem Internasional. Yang juga yang menyebutkan itu satuan internasional, ada juga yang menyebutkan Sistem Internasional itu sendiri. Jadi ketika kita menuliskan suatu besaran, jangan lupa kita juga menuliskan satuannya. Itu menunjukkan besaran apa yang kita ukur gitu kan. Kalau hanya menunjukkan misalnya 10 gitu. Kan kita tidak tahu ini 10 apa, bisa 10 kilo, bisa 10 meter kan gitu. Jadi harus ada ininya ya. Satuan. Nah, oke, lanjut. Sistem satuan yang digunakan dalam fisika yaitu MKS. MKS itu adalah meter, kilo, sekon. Atau SI itu ya, satuan internasional. Kalau kalian juga belajar di kimia, kimia itu menggunakannya itu CGS. Ada dua ya. Ada MKS, meter, kilo, sekon. Kalau di kimia pakainya CGS, sentigram, sekon. Ya. Nanti kalau belum SI atau belum MKS dalam fisika itu harus kita konversi satuannya atau kita rubah. Ya. Contohnya nanti di slide berikutnya ada beberapa contoh.
satuan-satuan seperti ini, inci, kaki, kemudian mil, hasta, dan lain-lain itu tidak digunakan walaupun dalam teknik atau kehidupan sehari-hari masih dijumpai. Misalnya kita mengukur TV atau monitor itu ya, berapa inci monitornya gitu. Tapi kalau dalam fisika, satuan inci itu enggak kepake. Nanti kita harus merubah satuan inci ini ke satuan MKS, yaitu menjadi satuannya meter. Seperti kaki, tingginya berapa kaki, nah ini juga harus dirubah menjadi meter. Ya, jadi tetap ada sih satuan-satuan selain MKS itu digunakan sehari-hari, tapi khusus dalam fisika nanti kita tidak pakai itu. Yuk lanjut. Nah ini dia konversinya. 1 mil, 1 yard, kita bisa lihat ya. 1 inci itu 2,54 cm. Kalau kalian amati benar-benar pakai penggaris, itu sekian nilainya. 1 ton. 1 ton itu 1000 kilo, tapi sebenarnya ini ya, pembulatan gitu, 1000 kilo. 1 kuintal, 100 kilo. Dan seterusnya. 1 hari berapa sekon, 1 jam berapa detik, 1 menit berapa detik. Ini satuan apa? Waktu kita rubah ke sekon. Kan MKS. Meter, kilo, sekon. Ya, kelihatan ya. Yuk lanjut. Nah, ini sudah tak terangkan tadi. Selain MKS, di pelajaran yang lain, misalnya di kimia itu pakainya CGS, centigram sekon, gitu ya. Contoh. Misalnya gaya. Gaya itu Newton satuannya, F ya. M kali A. Massa kalikan percepatan. Kalau kita pakainya sistem MKS berarti kan massa kilogram. Percepatan kan meter per sekon kuadrat. Jadi seperti ini. Atau biasa disingkat dengan Newton, N. Tapi kita bisa menuliskannya dalam TGS juga. Kita tulis, kelihatan F sama dengan M kali A begini. Ini massa, satuannya bisa menjadi gram. Nah, percepatan bisa menjadi sentimeter per sekon kuadrat. Atau biasa disingkat dengan dine. Ya, yuk. Nah ini konversinya. 1 dine berarti 1 kali 10 pangkat min 5 Newton. Ya, ini penting ini. Ini penting sekali. Ini sebagai dasar kita dalam melakukan konversi satuan. Nanti ya. Yang sering keluar itu ini. Dine, kalori, liter, kemudian ATM. Ya. Lanjut. Keunggulan dari SI, Sistem Internasional atau Satuan Internasional, diantaranya adalah tersedia awalan-awalan tertentu seperti ini. Senti, kilo, K, berarti mili, mikro, mega. Kan kita bisa, kalau mega, giga itu sering kan, kuota itu berapa giga gitu kan, ukurannya berapa mega. Nah, mega itu berapa? Nanti kita lihat di sini. Ada nanti ya. Nah, kita lihat. Contohnya 10.000 meter. Atau disingkat 10 pangkat 4 meter. Ini kan nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kalau di matematika sudah ada ya eksponen ini. Atau ditulis 10 km, itu kan bisa juga. Kita pakai konversi yang dari SD kilometer, hektometer, begitu ya. Ada ya. Atau ini, 5 per 1 juta farad. Bisa ditulis seperti ini. Kan ini kan. 5 per 1 juta. Ini kan bisa saya tulis 5 per 1 kali 10 pangkat 6. Kalau pangkat positif, kita bisa merubah menjadi begini. Nah, gitu ya. Bisa ditulis 5 mikrofarad. Mikro. Ini 10 pangkat min 6. Gitu ya. Yuk. Nah, ini dia. Hexa E. Nilainya ini 10 pangkat 18. Yang kita pakai biasanya nih. Tera pangkatnya 12. Giga, apalagi ini ya. Kuotanya berapa giga itu? Giga berarti 10 pangkat 9. Gigabyte. Gigabyte. Kan? Dan mega, kilo, hekto, deka, desi, senti, mili. Ini tadi mikro. 10 pangkat 6. Yang sering keluar ini mikro, kemudian nano, kemudian piko. 3 ini sering banget keluar. Sama ini mega dan giga. Untuk yang lain sih jarang. Ya.
3 mikro kolom. Berarti bisa tak tulis 3 kali 10 pangkat min 6. Ya. Oke. Nanti di latihan soal ada. Sampai sini dulu untuk video kali ini. Kita lanjutkan ke video berikutnya, yaitu membahas mengenai notasi ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.